Halo semuanya, Halo teman-teman, Halo semuanya, perkenalkan nama aku Hertama Adiatma dengan NIM 1101223193. nama saya Gesar Rabbani dari kelas TT 4608 dengan NIM 1101220394. kenalin nama aku Ibrahim Hasan Ali dengan NIM 1101223009. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang teknologi biomimikri yang telah kita Kembangkan yang akan berguna untuk masa yang akan datang. Selamat menyaksikan. Latar belakang yang kita ambil pada inovasi kali ini adalah yang pertama, kebutuhan air bersih. Karena kebutuhan air bersih di dunia ini semakin meningkat. Dan yang kedua, polusi air. Karena polusi air di dunia semakin meningkat, maka ekosistem di lautan semakin berkurang. Nah, jadi dari keresahan kami terkait air bersih yang tadi telah disebutkan, kami merasa bahwa ketika air itu bersih, dia itu mampu memudahkan kebutuhan-kebutuhan manusia, menyehatkan kehidupan manusia, serta melancarkan aktivitas-aktivitas manusia. Namun ketika air itu tercemar, air itu terdapat polusi di air, maka itu akan mengganggu kesehatan manusia, mengganggu aktivitas manusia, bahkan sampai merusak lingkungan hidup manusia. Ketika air itu mencemari di sungai, itu akan mengganggu ekosistem di sungai. Mencemari di danau pun sama halnya mencemari ekosistem di danau. Sampai akhirnya pada di laut itu mengakibatkan rusaknya ekosistem di laut. Nah, dengan adanya polusi tersebut itu juga dapat menjadi sebuah bencana gitu bagi manusia. Entah itu bencana berupa banjir dan bencana-bencana lainnya. Sehingga inovasi inilah yang nanti akan kita kembangkan, yang dimana inovasi ini terinspirasi dari hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan ini apa aja sih? Nah, hewan yang pertama kita terinspirasi dari ikan sapu-sapu. Dan yang kedua yaitu tumbuhan kita terinspirasi dari pohon pisang. Nah, dua makhluk hidup inilah yang membuat kita terinspirasi untuk membuat sebuah sensor air yang dimana sensor air ini akan mendeteksi air yang tercemar. Seperti itu. Pada dasarnya, yang produk yang kami sebut ini adalah automatic water sensor, di mana automatic water sensor ini terdapat dua tipe. Yang pertama ada tipe untuk rumah atau penduduk atau gedung suatu perusahaan. Kedua adalah sumber mata air berupa sungai, danau, dan juga hilir sungai, yaitu di daerah laut. Nah, untuk gambarnya dapat dilihat ya, seperti itu untuk yang di bagian pipa, dan seperti itu untuk yang di bagian danau, sungai, maupun di laut. Nah, apa sih kegunaan alat ini gitu? Yang pertama, dia bisa tahu bahwa kondisi air tersebut kotor atau enggak. Kedua, dia bisa tahu bahwa air tersebut aman dikonsumsi atau enggak. Dan yang ketiga, dia bisa tahu penyebab apa sih yang mengakibatkan air tersebut kotor. Apakah dikarenakan pada saluran di saat ia sedang mengalir di sungai kah, di laut kah, di danau kah, seperti itu. Dan yang terakhir adalah untuk mendeteksi sampah. Nah, ada satu inovasi yang ingin kami kembangkan, yaitu harapannya dapat memfilter juga air yang melalui pada pipa itu. Agar, namun dalam ide yang kami dapatkan cukup sulit untuk menentukan suatu teknologi yang sepraktis itu. Dibutuhkan alat yang jauh lebih besar dan jauh lebih kompleks. Nah, tadi telah disebutkan bahwa prinsip ini kami dapati dari ikan sapu-sapu, batang pisang, dan alat dan makhluk hidup lainnya yang mampu menetralkan suhu air kayak gitu, menetralkan pH air. Nah, prinsip kerjanya yang pertama untuk pipa. Pipa itu akan kami tempelkan berupa sensor, juga antena, juga pelekat, yang mana telah kami program sedemikian rupa agar ketika air yang lewat itu dapat mendeteksi air tersebut kotor, air tersebut dalam konsumsi atau tidak, serta apa penyebab air tersebut kotor. Kemudian akan disalurkan melalui antena yang terdapat pada alat tersebut ke sinyal-sinyal berupa tower-tower. Kemudian dari tower-tower itu akan dialirkan ke warga berupa posko ataupun ke perusahaan kami atau ke perusahaan konsumen. Kemudian ke aplikasi yang kami harapannya akan hadirkan. Alat ini juga dilengkapi dengan GPS dan juga Google Maps agar mengetahui bahwa letak pastinya di mana sumber kekotoran itu, juga agar mengetahui apabila alat ini mengalami kerusakan. Untuk
prinsip kerja di bagian air, sungai, danau, dan juga laut, kami pada dasarnya memiliki konsep yang sama dari segi cara kerja. Namun dalam bentuk prototipenya atau blueprint daripada teknologi yang kami hadirkan ini terdapat perbedaan, di mana untuk yang diletakkan ke sungai, danau, dan juga laut memiliki ukuran lebih besar karena dibutuhkan untuk mengapung di laut, dibutuhkan untuk keseimbangan, dan juga dibutuhkan untuk perekatannya gitu. Karena medan yang ada di sungai, danau, dan juga laut berbeda dengan medan yang ada hanya di pipa. Nah, kemudian dari situ sinyal-sinyalnya akan ditarik, disampaikan oleh antena ke tower-tower, kemudian akan disalurkan ke pemerintah, ke perusahaan konsumen, ke warga-warga, dan juga ke aplikasi. Nah, harapannya kenapa kami menyalurkan ke pemerintah agar ketika terdeteksi adanya sungai yang tercemar oleh sampah, itu akan langsung ditanggulangi oleh pemerintah, akan langsung diberikan aksi lebih lanjut oleh pemerintah untuk dibersihkan, untuk ditanggulangi sebelum parah kayak gitu. Karena biasanya kita mengetahui bahwa ketika sungai itu telah mempet, ketika banjir itu sudah terjadi, barulah pemerintah mengambil aksi. Nah, harapan kami dengan hadirnya teknologi adalah menjadi suatu ancang-ancang pemerintah agar mampu mencegah terjadinya banjir, mampu mencegah terjadinya sampah yang menumpuk di kota. Nah, kenapa kami menghadirkan aplikasi? Harapannya adalah supaya ketika warga itu mampu memantaunya melalui posko yang kami sediakan di dekat rumah warga, kami juga dapat menghadirkan aplikasi agar warga tidak perlu jauh untuk mengontrol kualitas air di rumahnya. Dan terakhir, pada bagian sungai, danau, dan laut pun kami menghadirkan posko-posko supaya pendeteksi air dapat kita lakukan sehingga quality control atau proses kami dalam memeriksa kelayakan alat ini dapat kami lakukan mau itu on-site maupun online. Mungkin itu gambaran terkait prinsip kerja alat yang kami tawarkan. Sekian penjelasan dari kami. Semoga inovasi yang telah kami wujudkan atau yang telah kita kembangkan semoga berguna dan dapat terwujud. Dan semoga ini bisa menjadi sebuah solusi untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama tentang air bersih ini. Jadi sekian penjelasan dari kami dan sampai jumpa.